Annyeonghaseyo, halo semuanya, saya Siti Ulia. Hari ini saya mengenakan baju tradisional Korea yang bernama hanbok karena masih dalam momen Chuseok. Jadi saya ingin mengucapkan Chuseok Jalbuneseo untuk teman-teman semuanya. Semoga selalu diberkahi dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke, kemudian teman-teman, hari ini ada yang spesial karena saya akan mereview novel Korea. Nah, ini novel terbitan Korea ya, yang berjudul Almond, ditulis oleh Son Won Pyong. Son Won Pyong ini adalah salah satu novelis dari Korea dan juga seorang sutradara dan penulis naskah. Dan novel Almond ini sudah pernah mendapatkan penghargaan Chambi Prize Young Adult Fiction di tahun 2016. Nah, dan juga kalian perlu tahu nih, novel Almond ini pernah dibaca oleh RM dan juga Suga BTS di BTS in the Shop 1 di episode 3. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bisa nonton lagi ya BTS in the Shop 1-nya. Tapi covernya berbeda. Kalau yang RM baca itu covernya hitam dengan versi Korea. Kalau yang saya baca ini translation English ya, covernya warna pink seperti ini. Nah, karena di kota saya yaitu cukup kecil kotanya, jadi susah untuk menemukan atau mendapatkan novel-novel bestseller. Jadi saya membaca secara online dan memprint outnya seperti ini. Nah, novelnya setebal ini. Novel Almond ini memiliki chapter sebanyak 75 chapter dan saya bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu. Tapi nggak sia-sia sih ya. Tidak sia-sia saya menghabiskan atau meluangkan cukup banyak waktu untuk membaca novel ini karena memang novel ini bagus sekali teman-teman. Jadi saya recommended banget buat kalian pencinta novel. Bisa deh kalian coba baca. Dan juga ada versi bahasa Indonesianya. Kalian bisa cari di marketplace. Kalian bisa membelinya secara online. Oke, kita langsung aja berbicara tentang Almond. Jadi Almond ini menceritakan tentang seorang anak remaja bernama Son Young Jae yang memiliki kelainan atau penyakit bernama alexithymia. Alexithymia ini adalah kelainan di mana seseorang yang mengidapnya tidak bisa mengekspresikan emosi dia, yaitu emosi marah, emosi sedih, dan emosi takut. Jadi ketika dia mengalami kejadian seperti tadi, dia tidak bisa memberikan ekspresi apapun, jadi ekspresinya datar, seperti tidak terjadi apapun gitu ya teman-teman. Nah, di novel ini juga ada karakter lain bernama Gon, seorang anak laki-laki yang mempunyai luka hati. Dan juga ada seorang cewek bernama Dora yang mempunyai sensitivitas yang jernih. Ada Dr. Sim yang selalu menolong Yonje. Dan juga ada Profesor Yun, orang tua dari Gon tadi. Nah, dan juga tentunya ada Ibu Yonje dan juga Nenek Yonje. Oke, dalam novel ini awal-awalnya menceritakan tentang bagaimana Ibu Yonje berusaha untuk menyembuhkan penyakit anaknya ini. Jadi ibunya Yonje sudah membawa Yonje di berbagai rumah sakit ya untuk mengobati kelainannya tadi, dan akhirnya Ibu Yonje menyerah juga. Namun Ibu Yonje tidak pernah menyerah untuk mengajarkan anaknya bagaimana cara berekspresi, bagaimana saat ia bertemu dengan teman-temannya atau saat dia bertemu dengan orang lain, bagaimana cara berekspresi. Ketika orang lain tersenyum padamu, kamu harus membalasnya dengan tersenyum. Atau ketika seseorang berlari di depan, kamu harus minggir supaya tidak tertabrak, seperti itu contohnya. Nah, hingga suatu ketika terjadi kejadian tragis di mana Yonje harus kehilangan neneknya dan ibunya harus koma dalam jangka waktu yang panjang. Ya, disinilah kisah Yonje dimulai. Bagaimana Yonje harus menjalani kehidupannya seorang diri, menghadapi lingkungan sekitarnya dengan kelainan yang dia miliki. Untung saja dia bertemu dengan Dr. Sim, orang yang selalu menolong dia, dan dia selalu ada ketika Yonje butuh. Ketika Yonje butuh sesuatu, Dr. Sim selalu bersedia membantu dia. Baik itu ketika Yonje penasaran akan suatu hal, Dr. Sim selalu berusaha menjawab semampu dia supaya Yonje puas dengan jawabannya. Nah, dan kemudian Yonje juga bertemu seorang anak laki-laki yang bernama Gon, anak laki-laki yang mempunyai luka hati. Kenapa mempunyai luka hati? Karena Gon ini sebetulnya anak kandung dari seorang Profesor Yun, profesor yang sangat terkenal dan sukses. Tapi dia kehilangan anaknya saat kecil ya. Saat Gon kecil ini, dia kehilangan anaknya dan mengakibatkan istri Profesor Yun ini sakit hingga meninggal. Nah, di hari
di detik-detik meninggal, di detik-detik terakhir istri Profesor Yun ini, meminta Yong Jae berpura-pura menjadi anaknya supaya istrinya bisa pergi dengan tenang. Padahal anak kandungnya ini adalah Gwon. Nah, berawal dari situ nih, Gwon nih dia sangat membenci Yong Jae. Kenapa? Karena seharusnya yang bertemu dengan ibu kandungnya adalah dia. Kenapa Yong Jae yang menggantikan? Dari situ Gwon suka membuli Yong Jae. Dia berharap bahwa Yong Jae akan merasakan ketakutan atau marah ketika diganggu. Ternyata tidak sama sekali, karena memang dia tidak bisa, Yong Jae tidak bisa mengekspresikan dirinya ya ketika takut dan juga sedih tadi. Dan akhirnya ketika Gwon tahu bukannya ia tambah menjauh dari Yong Jae, dia semakin penasaran. Hampir setiap hari Gwon ini datang ke toko buku Yong Jae sekedar untuk menanyakan sesuatu atau sekedar ingin membeli buku. Pokoknya dia sering berkomunikasi. Dan juga Yong Jae ini banyak belajar ekspresi dari Gwon. Dia selalu memperhatikan, dia selalu meneliti setiap ekspresi yang Gwon miliki. Ekspresi ketika dia marah, dia ketawa, atau ketika Gwon ini mengomel. Ya, Gwon ini anaknya karakternya kasar ya, tipe-tipe anak berandalan. Ya, Gwon ini sering masuk ke lembaga untuk anak-anak nakal ya. Tapi ya memang karena ketika Gwon ini hilang, dia memang sudah terbiasa hidup di lingkungan jalanan atau lingkungan orang-orang jahat seperti itu, sehingga karakter Gwon ini tercipta dari lingkungannya. Nah, ketika Dr. Hyun menemukan Gwon ini ketika istrinya sudah meninggal, dia membawa Gwon pulang. Tapi Profesor Yun ini seolah-olah menyalahkan Gwon. Kalau saja Gwon tidak hilang, istrinya pasti tidak sakit dan tidak meninggal, sehingga dia tidak memperlakukan Gwon sebagaimana mestinya seorang ayah kepada anak. Dia tidak pernah mengajak Gwon bicara, dia juga jarang pulang, yang membuat Gwon ini merasa bahwa dia ini tidak diperhatikan, dia bukan ayahnya, seperti itu. Jadi Gwon ini sangat jengkel ya dengan ayahnya. Jadi dengan berjalannya waktu, Gwon dan Yong Jae ini seolah-olah menjadi seorang teman ya. Karena memang Gwon ini satu-satunya orang yang mau menerima Yong Jae dengan kekurangannya, dan juga Yong Jae adalah salah satu orang yang mau menerima karakter Gwon yang sangat kasar tadi. Nah, suatu ketika Gwon sudah tidak sabar dengan kelakuan ayahnya. Dia pergi dari rumah. Dia ingin menjadi orang yang lebih kuat supaya ditakutin dan dihargai orang lain. Dan saat itu Gwon sepertinya dia bergabung bersama geng-geng jahat ya, dengan orang-orang jahat di lingkungan jahat. Nah, suatu ketika Dr. Yun datang menemui Yong Jae. Dia ingin Yong Jae mencari Gwon. Dia ingin Gwon kembali. Dia ingin meminta maaf pada Gwon dan akan berusaha menjadi ayah yang lebih baik, ayah yang mau menerima Gwon dengan apa adanya. Tapi memang Gwon sudah pergi. Memang penyesalan terjadi belakangan ya teman-teman. Nah, di saat momen ini saya merasakan satu hal, yaitu penyesalan yang sama seperti apa yang dimiliki ayahnya Gwon. Ketika kita ingin membahagiakan seseorang tapi orang itu sudah pergi, perasaannya sama. Jadi ketika saya membaca chapter ini, jantung saya, hati saya berdebar ya. Berdebar, dan saya bisa merasakan kesedihan apa yang dirasakan oleh ayahnya Gwon ini. Nah, kemudian ya Yong Jae akhirnya mencari Gwon dan mereka bertemu. Dia mengajak Gwon pulang, tapi Gwon tidak mau karena dia ingin berusaha menjadi orang yang lebih kuat. Tapi ketika itu datang bos gangster tadi. Ketika Yong Jae mengajak pulang, bos gangster tadi memberi pilihan, kamu mau lebih kuat atau pulang? Gwon menjawab, aku mau lebih kuat. Kalau gitu bunuh dia, bunuh temanmu. Tapi Gwon tidak mau. Karena Gwon tidak mau, akhirnya bos gangster tadi yang membunuh Yong Jae ya. Yong Jae ditusuk dengan pisau saat itu. Dan Gwon marah kan temannya dipukul. Akhirnya karena temannya ditusuk tadi, Gwon marah dan dia menghajar bosnya dengan babak belur. Akhirnya Gwon membawa Yong Jae untuk pulang. Dan di situ terjadi momen-momen yang mengharukan ya. Gwon mengatakan bahwa please jangan mati. Aku akan melakukan apapun asalkan kamu jangan mati. Dan apa yang dikatakan Yong Jae? Yong Jae mengatakan bahwa kamu harus minta maaf kepada orang yang kamu lukai. Kamu harus minta maaf pada kupu-kupu yang kamu lukai. Oke, aku akan minta maaf. Aku akan melakukan semuanya. Dan akhirnya ya Yong Jae pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, dia koma beberapa hari. Dan ketika dia siuman, ternyata Dr. Sim ada di situ. Dan satu hal yang mengejutkan ya, selama Yong Jae koma ini ternyata ibunya sudah siuman.
sangat mengharukan sekali pertemuan mereka. Bayangkan saja, bertahun-tahun lamanya ibunya koma, Yongjae harus hidup seorang diri, dan sekarang ibunya udah bangun. Gimana perasaan kalian kalau kalian jadi Yongjae? Pasti terharu banget ya. Sedih, sedih, bahagia. Pasti Yongjae bahagia sekali dan sangat terharu. Akhirnya mereka berpelukan, dan kalian tahu apa yang terjadi? Yongjae menangis. Ya, walaupun dia tidak sadar dia menangis. Ketika dia rasa bahwa ada sesuatu hangat yang jatuh di pipinya, ternyata itu adalah air matanya. Ibunya mengelap air matanya ya, dan itu menunjukkan bahwa Yongjae sudah kembali normal. Dia sudah bisa merasakan ekspresinya. Ketika dia sedih, dia bisa mengeluarkan air matanya. This is the first time Yongjae menangis. Dari dia kecil hingga saat itu, ini yang pertama kalinya. Dan itu menandakan bahwa emosi Yongjae sudah kembali. Nah, jadi novel ini happy ending. Happy ending kenapa? Karena akhirnya Yongjae bisa kembali normal, dan juga Gon bisa kembali bersama ayahnya, dan ibu Yongjae siuman kembali, ibu Yongjae sadar kembali, dan this is happy ending. Bagaimana novel ini menurut saya? Menurut saya novel ini sangat bagus. Saya akan memberikan bintang 4 untuk novel ini, karena yang membuat saya kagum bahwa ketika saya membaca novel ini, saya bisa merasakan bagaimana perasaan Yongjae ketika dia melihat neneknya dibunuh dan ibunya dilukai sampai koma. Di sini Yongjae tidak memiliki perasaan apapun, perasaan takut tidak, perasaan sedih pun tidak ya. Jadi seolah-olah saya juga merasakannya seperti itu. Ini sangat debak buat saya. Saya bisa merasakannya. Dan memang ya, di kehidupan nyata mungkin ada orang-orang seperti Yongjae ini, orang-orang yang memiliki kelainan atau orang-orang yang memiliki perbedaan seperti kita. Dan ini sering terjadi di kehidupan kita. Bagaimana orang-orang mengecilkan orang tersebut, bagaimana dia tidak bisa berbaur dengan masyarakat. Mungkin itu yang Yongjae rasakan saat ini ya, saat itu di dalam novel ya. Kata-kata yang berkesan dari novel ini. Jadi saya menemukan satu kalimat yang sangat berkesan di bagian author's note. Di sini dikatakan bahwa love is make a person human as well as makes a monster. Jadi cinta ini bisa membuat seseorang menjadi manusia dan juga bisa membuat seseorang menjadi monster. Tergantung seperti apa cinta yang kita terima. Dan ini sangat bagus menurut aku. Oke, itu dia tadi review saya tentang novel Almond. Jadi buat kalian-kalian yang penasaran, kalian bisa baca sendiri novelnya. Dan novel ini ada ya di Google. Kalian bisa cari bagian PDF, file PDF-nya di Google. Kalian bisa print out sendiri, atau kalian bisa beli novelnya secara online ya. Ada juga beberapa situs yang menjual novel Almond ini versi bahasa Indonesianya. Jadi sudah ditranslate secara bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian tidak ingin membaca versi Inggrisnya, kalian bisa membaca versi bahasa Indonesianya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penulis Son Won Pyong yang sudah menulis novel yang sangat luar biasa ini. Karena saya dengan membaca novel ini, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga ya. Banyak pengalaman yang saya dapatkan dalam membaca novel ini. Bagaimana seorang anak remaja yang mampu menghadapi semuanya seorang diri. Dan ini sangat bagus. Jadi saya recommended buat kalian yang suka baca novel, kalian bisa baca novel Almond ini ya. Demikian review saya tentang novel Almond ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia menonton, dan semoga bermanfaat buat kalian yang sudah penasaran dengan novel Almond ini ya. Kalian bisa baca sendiri dan merasakan sensasi menjadi Song Yongjae sendiri. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong.